Saudara, tolak tunjangan fantastis anggota Dewan, massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Massa berorasi menolak tunjangan fantastis DPR yang dinilai tak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Massa yang mencoba masuk dari pintu gerbang depan DPR ini dihalau polisi yang berjaga. Polisi bahkan sudah memblokade agar massa pendemo tak bisa memasuki area depan DPR. Di tengah orasi, bentrokan antara polisi dan pendemo pun tak dapat terhindarkan. Kami sengaja tak menampilkan utuh visual karena mengandung unsur kekerasan. Massa pendemo yang semakin tidak terkendali membuat polisi akhirnya menyemprotkan water cannon ke arah pendemo. Upaya ini dilakukan polisi untuk membubarkan massa. Setelah tak berhasil merangsek masuk ke pintu gerbang depan DPR, pendemo pun kemudian berpindah ke pintu gerbang belakang DPR. Massa melempari posko keamanan gerbang masuk jalur motor DPR hingga kaca pecah. Kami tidak menampilkan utuh visual karena mengandung unsur kengerian. Massa juga membakar sebuah sepeda motor. Polisi yang melihat langsung mencoba membubarkan massa dengan melontarkan gas air mata. Ada hal yang disayangkan tadi siang terjadi beberapa jam yang lalu, ada pihak-pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi dan melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Ya, rekan-rekan tadi sudah tahu juga di lapangan ada kendaraan roda 2 yang dibakar. Kemudian pagar kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Merespons aksi massa tolak tunjangan fantastis DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku sudah meminta anggota DPR RI menemui para pendemo. Dasko bilang sangat menghormati hak berpendapat dan penyampaian aspirasi massa dengan tertib dan tidak anarkistis. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Kita akan pantau situasi terkini di sekitar gedung DPR bersama jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, dan juru kamera Roy Ilman. Selamat sore, Jonah. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah massa masih bertahan? Ya, Ihsan Taur, massa sendiri demonstrasi akhirnya kembali pecah, namun ini posisinya cukup unik dikarenakan terpecah dua. Jadi posisi saya itu sekarang persis di samping gedung DPR atau pertigaan yang dulu ada rel kereta api, khususnya ke arah Pasar Palmerah, dan posisinya itu saya persis berada di tengah. Jadi kalau di belakang saya itu adalah stasiun Palmerah. Jadi massa ada yang pecah ke arah stasiun Palmerah, sedangkan ada juga massa yang ditahan di sisi sebaliknya atau ke arah Permata Hijau. Jadi kalau kita lihat sekarang yang ada di gambar ini, juru kamera saya Roy Ilman akan menunjukkan kepada Anda massa yang terus dipukul mundur nanti ke arah lingkungan hidup. Jadi kalau Anda lihat ada
mobil Korsbrimob, ada mobil water cannon, dan juga mobil komando, di mana dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat. Jadi ini memang masa terus dorong. Nah, kalau kita lihat di jalan ini banyak sekali batu-batu. Ini batu yang berasal dari masa yang melempar batu, dan dari polisi pun akhirnya melemparkan gas air mata. Jadi memang cukup pedih yang saya rasakan sekarang ini. Pedas sekali rasanya. Nah, ini sekarang posisi saya ada di samping, ada samping rel kereta api. Tadi petugas mengingatkan saya ada lemparan batu yang berasal dari samping atau mungkin dari arah Pasar Palmerah. Jadi mereka setelah melempar batu, mereka sembunyi, kabur lagi dan melemparkan lagi. Jadi di belakang saya ini kurang lebih sekitar 100 meter ini massa sedang didorong ke arah Lingkungan Hidup. Kita akan terus ke arah pendemo. Jadi ini saya sudah melewati halte stasiun Palmerah. Oh, ada yang kena lempar batu. Dan langsung diamankan oleh petugas. Tadi saya sempat mendengar ada kata-kata provokator. Apakah benar-benar? Nah, kita masih menunggu. Nah, sekarang saya menuju arah Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kalau dari visual saya, pandangan saya di stasiun Palmerah di tengah-tengah yang bisa melihat kereta api, banyak sekali orang menonton melihat bagaimana kejadian yang ada. Jadi kalau kita lihat ini di gedung DPR ini persis sampingnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dan ini terasa sekali gas air mata di sekitar saya. Rasa pedas di mata, panas, seperti ingin bersin, seperti itu rasanya di gas air mata. Dan kita akan terus maju. Stop di sini. Oh. Jangan maju. Ya, Isan. Jonah, tadi kepada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, salah satu peserta aksi menyatakan sejumlah tuntutannya. Salah satunya adalah bertemu dengan perwakilan dari anggota DPR dan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang sudah memerintahkan anggota DPR untuk menemui massa. Apakah sudah ada kabar terbaru terkait pertemuan ini? Ya, Isan, posisi saya berada di luar. Terus terang saya tidak bisa memantau langsung apakah sudah diterima atau tidak. Namun tadi saya sempat berbincang atau berkomunikasi dengan para pendemo. Mereka mengharapkan sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR dan mengkomunikasikan langsung apa yang jadi tuntutan mereka. Banyak sekali tuntutan dari mereka mempertanyakan terkait dengan tunjangan DPR yang begitu luar biasa. Mereka mempertanyakan juga kerja DPR yang menurut mereka hanya konten TikTok seperti joget-joget dan sebagainya. Jadi dari para pendemo pun mengharapkan sore ini sudah harus bisa bertemu dengan para pimpinan DPR dan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Apakah mereka sudah diterima tidak? Terus terang saya tidak bisa memantau, dikatakan saya dari luar. Namun kalau kita lihat dari adanya pendemo yang masih terus menyuarakan pendapatnya, tampaknya mereka sendiri memang belum bisa diterima oleh pimpinan di DPR. Terima kasih Jonah atas informasi Anda. Tetap utamakan keselamatan Anda dan juru kamera Roy Ilman di sana. Terima kasih Jonah Hamonangan.